Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sibolga. Hari ini kita akan kembali membahas soal-soal kimia kelas 11 untuk persiapan penilaian tengah semester. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan mempelajari tentang titrasi asam dan basa. Apa itu titrasi? Titrasi adalah proses mengukur volume larutan di dalam buret apabila konsentrasinya diketahui yang ditambahkan ke dalam larutan lain dan diketahui volumenya sampai terjadi reaksi sempurna. Dalam melakukan proses titrasi, ada yang disebut titran dan ada yang disebut titrat. Titran adalah larutan yang standar yang terdapat dalam buret yang sudah diketahui konsentrasinya, sedangkan titrat itu adalah larutan yang sedang dititrasi. Apa sih buret itu? Buret adalah pipa silindris panjang dengan rongga seragam sepanjang bagian berskala dan ujung bawahnya berupa keran kaca yang runcing. Keran buret berfungsi untuk mengendalikan aliran keluar cairan. Reaksi pada titrasi asam dan basa disebut sebagai reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu adalah reaksi larutan asam dengan ion OH- atau reaksi larutan basa dengan ion H+ agar saling menetralkan. Pada reaksi netralisasi, asam akan bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Kemudian ada yang disebut sebagai kurva titrasi. Kurva titrasi itu adalah grafik yang diperoleh dengan mengalurkan perubahan pH terhadap volume reaktan yang ditambahkan. Kurva titrasi dibagi menjadi yang pertama, titrasi asam kuat dengan basa kuat, kemudian asam kuat dengan basa lemah, kemudian titrasi basa kuat dengan asam kuat, kemudian titrasi basa kuat dengan asam lemah, kemudian titrasi asam lemah dengan basa lemah. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal tentang titrasi asam dan basa. Selamat menyaksikan. Kita bahas soal untuk titrasi asam dan basa. Berdasarkan hasil titrasi diperoleh data sebagai berikut. Ini adalah hasil percobaan sebanyak 3 kali dengan volume HCl itu adalah 25 ml. Kemudian volume larutan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar itu 34, 35, dan 36. Berarti kita rata-ratakan dulu semua volume. Kalau volume HCl sudah nyata, rata-ratanya pasti 25 karena sama kan. Kemudian NaOH rata-ratanya berapa? Caranya adalah 34 ditambah 35 ditambah 36 baru dibagi 3. Hasilnya itulah rata-ratanya. Atau bisa jadi seperti ini, 34, 35, 36 nilai tengahnya adalah 35. 36 ini dengan 34 kan selisihnya kan 2, maka masing-masing 1 dibagi 1 ke 34, satunya tinggal di sini, berarti di sini jadi 35, di sini jadi 35, berarti sama juga, berarti rata-ratanya 35. Berarti kita langsung tuliskan rumus dari titrasi asam dan basa. Rumus dari titrasi asam dan basa adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Satunya kita boleh menggunakan senyawa yang kita inginkan. Misalnya satunya kita anggap HCl, sedangkan duanya kita anggap NaOH. Berarti volume HCl 25, kemudian molarnya belum ketahui karena itu yang ditanyakan, berarti kita tulis aja M. Kemudian volume 2-nya itu tadi 35, kemudian molarnya 0,1. Berarti 25 dikali M sama dengan 35 dikali 0,1 itu adalah 3,5. Berarti molarnya sama dengan seperti yang pernah saya jelaskan bahwa yang sendirian di atas, berarti 3,5 di atas, temannya molar di bawah. Sama dengan 3,5 dibagi 25, ini kan angkanya lebih kecil, berarti kita buat menjadi 0, berarti menjadi 35 karena dikali 10. 35 dibagi 25 berarti 1. 35 berarti 25 ya, 25 kali 1 kan 25, berarti 35 dikurangi 25 itu 10 atau 100. 100 dibagi 25 itu adalah 4, berarti hasilnya adalah 0,14 molar. Soal selanjutnya ini adalah masih tentang soal titrasi asam basa tapi berbicara tentang grafik.
Pada percobaan titrasi HCl dengan NaOH, menurut reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Kurva yang menunjukkan hasil titrasi tersebut adalah, nah kita perhatikan soal yang ini. Soal ini adalah titrasi HCl dengan NaOH, berarti titrasi asam dengan basa. Kalau dia asam berarti pH-nya di bawah 7. Kalau dia di bawah 7 berarti grafiknya dimulai dari bawah karena dia asam. Berarti kita cari grafik yang mulai dari bawah. A bisa jadi karena dia mulai dari bawah. Dimulai dari bawah ya. Kalau B dari atas berarti salah. Kemudian C kita lihat ya dari bawah juga, cuma dia keriting-keriting gitu, bisa jadi. Kemudian D juga dari bawah berarti betul. E dari atas berarti kalau E ya salah karena dia dari atas. Nah, berarti antara yang benar itu jawabannya adalah antara A, kemudian C dan D. Nah, kita perhatikan dia kekuatannya. HCl itu adalah asam kuat, kemudian NaOH itu adalah basa kuat. Berarti kalau dia asam kuat berarti angkanya semakin kecil karena asam kuat itu angkanya semakin kecil. Kalau dia basa kuat angkanya semakin besar. Berarti kita lihat yang paling bawah, berarti kurva yang di bawah dan paling atas. Berarti A kita bandingkan C ini keriting ya, jadi kita abaikan, ini bukan. Nah ini D ini dia tidak di bawah, D ya, D ini tidak di bawah karena dia hampir ke 7. Kemudian ini juga di atas, ini berarti adalah asamnya lemah dan ini basanya lemah. Berarti yang benar adalah A karena dia ke bawah betul, berarti ini asam kuat, kemudian ini adalah basa kuat. Berarti yang benar kurva yang menunjukkan hasil titrasi ini adalah yang bagian A. Soal selanjutnya adalah jika 25 ml larutan CaOH 2 kali dititrasi oleh larutan H2SO4 0,2 molar dan diperlukan 50 ml larutan H2SO4, maka yang ditanyakan adalah konsentrasi dari larutan CaOH 2 kali. Kalau ada soal titrasi seperti ini, maka perhatikan senyawanya. Perhatikan jumlah OH dan H-nya. OH di sini ada 2, H di sini ada 2. Berarti jumlah OH dengan jumlah H-nya sama, berarti sama-sama 2. Kalau sama-sama 2 ini tidak terlalu banyak rumus yang digunakan. Maka kita tetap menggunakan rumus titrasi asam dan basa V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Berarti V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Kita bisa menggunakan satunya itu adalah CaOH 2 kali dan duanya itu adalah H2SO4. Kita masukkan volume dari CaOH 2 kali itu 25. Kita tulis 25. Kemudian molarnya itu yang ditanyakan, molar dari CaOH berarti M sama dengan V2 nya berarti volume dari H2SO4, volumenya berarti 50, berarti 50 dikali molarnya 0,2. Kita kalikan 25M sama dengan 50 dikali 0,2 berarti 5 dikali 2 kan 10, tambahin 01. Satu angka di belakang koma berarti sisa 10. Berarti ini hasilnya adalah 10. Molar sama dengan seperti biasanya, maka yang sendirian di atas dibagi dengan 25. Karena ini lebih kecil daripada di bawah, maka dia dikali 10. Kalau dikali 10 maka di sini 0, 100 dibagi 25 berarti 4. Berarti hasilnya adalah 0,4 molar. Berarti jawabannya adalah D. Kita ke soal selanjutnya. Hitung molaritas 20 ml H2SO4 yang dititrasi oleh 50 ml NaOH 0,2 molar. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa kalau ada soal titrasi seperti ini, maka perhatikan jumlah H dengan jumlah OH-nya. Kita lihat H2SO4 itu jumlah H-nya 2, sedangkan OH jumlah OH-nya itu 1. Maka kita harus menyertakan jumlah H dan jumlah OH dalam perhitungan. Tetapi rumus yang digunakan tetap V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Nah, berarti V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2.
V1 kita anggap H2SO4. Kalau kita anggap H2SO4 itu V1, karena hanya di sini ada 2, maka kita kali 2. Karena di sini kita anggap V2-nya NaOH, karena tadi satunya sudah H2SO4, berarti 2-nya itu NaOH. Berarti kalau 2-nya NaOH, kita lihat OH-nya. OH-nya cuma 1, berarti kita kali 1. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Kita tulis 2 dikali volume H2SO4 itu 20 dikali molar dari H2SO4 itu belum diketahui, berarti tulis saja. V2-nya atau volume dari NaOH itu volume dari NaOH itu adalah 50 ml. Molarnya itu adalah 0,2, berarti dikali 1. 2 dikali 20 itu 40 M1 sama dengan 50 dikali 0,2 itu 10 dikali 1 ya, tetap 10. Maka M1 sama dengan yang sendirian di atas 10 dibagi 40 sama dengan, karena yang di atas lebih kecil maka dikali 10 berarti 0, 100 dibagi 40 itu 2, kemudian 2 kali 40 kan 80, 100 dikurangi 80 kan 20 atau 200 dibagi 4 itu 5, berarti hasilnya adalah 0,25 molar. Demikianlah tadi pembahasan soal-soal kimia untuk kelas 11 untuk mempersiapkan anak-anakku yang lagi menghadapi penilaian tengah semester. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat buat anak-anakku semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Keep spirit on. Salam smart.